Anda masih bersama kami di Kasih Paham, kita membahas tarik ulur koalisi menjelang pemilu 2024. Saya mau ke Mas Andika sekarang sebagai seorang akademisi nih Mas, mengamati dinamika politik Indonesia. Tadinya apa yang kita maknai semuanya sudah set kan, siapa berkawan dengan siapa. Ini kok kocok-kocokannya kayaknya belakangan ini lagi kocok ulang lagi nih. Antara mau mencari teman baru atau memperkuat barisan. Apa yang sedang terjadi nih sekarang Mas Andika? Ya, saya ada 2 poin Mas Pang. Yang pertama adalah terkait dengan penyikapan PKS mendukung Anies Baswedan kemarin. Saya melihat sesuatu yang bukan langkah progresif sebenarnya. Belum ada kemajuan yang signifikan dari koalisi perubahan tersebut. Karena kalau kita lihat, ya pertama secara simbolik yang hadir di situ bukan orang nomor 1 di tiap-tiap partai politik, bukan Ketua Umum Majelis Suro, ya, bukan Pak Surya Paloh, dan juga bukan Mas Ahaye. Jadi menurut saya itu belum menjadi gong akhir dari koalisi perubahan. Nah, artinya situasi yang baru saja terjadi pekan lalu mirip-mirip dengan situasi ketika di bulan November itu, Mas Pipin. Ya, jadi ini bukan satu langkah maju, ya. Ya, ini masih cukup bisa dikatakan menghangatkanlah situasi yang ada. Apalagi kalau ini baru diputuskan di layer 2, ya. Meskipun yang hadir di PKS saat itu Wakil Ketua Umum Majelis Suro. Sorry, kalau bukan langkah maju, apa ini yang tadi dibilang oleh Pak Jarod, ini langkah poco-poco gitu, Mas Andika? Iya, saya agak sependapat dengan Pak Jarod ya, poco-poco. Kalau dari judul malam ini tarik ulur, ini masih narik, belum ulur nih, kira-kira gitu ya. Kecuali nanti ya ketiga ketua umum itu bertemu, ya, mendeklarasikan tanda tangan, baru itu bisa dikatakan koalisi perubahan yang digagas oleh PKS, Nasdem dan Demokrat itu sudah bisa dikatakan final game. Meskipun kalau kita lihat dari perjalanan pemilu kita, ya tidak ada pasangan capres yang dideklarasikan atau mensubmit pendaftaran ke KPU itu di menit-menit awal. Selalu di menit-menit akhir, kecuali saat itu JK Wiranto, ya 1 minggu sebelum batas pendaftaran 2009 ini ya di KPU. Tapi selebihnya itu 1 hari sebelum penutupan. Ya, jadi kalau dikatakan koalisi hari ini semakin solid atau semakin dinamis, ya akan sangat dinamis sampai dengan masa pendaftaran nanti. Dan yang kedua yang saya catat juga dari perkembangan koalisi perubahan ini, saya melihat Mas Pipin, mungkin saya bisa saja salah nih ya, ada kesepakatan yang belum final sebenarnya antara PKS, Demokrat, dan juga Nasdem. Salah satunya adalah cawapres, ya. Apalagi kalau tadi Mas Pipin sebenarnya mengindikasikan kalau Pak Ahaye pun kami nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita lihat kemarin Pak Surya Paloh bertemu Pak Erlangga, bisa jadi kalau Pak RK pun juga nggak masalah gitu Mas. Jadi ini bisa jadi nanti bukan Pak Ahaye, bukan Pak Aher, tapi juga mungkin Ridwan Kamil ya, kalau nanti Golkar tiba-tiba setuju masuk ke koalisi perubahan ini. Dan saya masih agak ragu Mas Pipin kalau koalisi ini dinamakan koalisi perubahan. Yang sepakat dari 3 mungkin ya 2, PKS dan Demokrat, karena selama ini berada di luar pemerintahan. Bisa jadi kalau dugaan saya Nasdem belum sepenuhnya confirm dengan istilah koalisi perubahan, karena berat banget nih membawa koalisi perubahan. Kalau kita lihat dari peta elektoral sekarang, hanya 30% masyarakat yang cukup kritis terhadap kebijakan Pak Jokowi. 70%-nya puas dengan Pak Jokowi. Approval rate-nya nih ya? Iya, jadi kalau narasi perubahan ini yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan, kemudian PKS dan Demokrat, tanpa ada penyanding cawapres yang bisa menetralisir semangat perubahan yang oleh 70% dikatakan ini jangan-jangan nggak akan meneruskan Pak Jokowi nih, bisa jadi ceruk elektoral semakin kecil. Baik. Oleh karena itu saya pikir Pak Ridwan Kamil bisa menjadi salah satu alternatif barangkali gitu ya. Kalau nanti Pak Surya Paloh kemarin ketemu dengan Pak Erlangga itu ternyata membuahkan satu pembicaraan yang konstruktif gitu ya. Baik, Bang Pipin. Saya langsung ya, silakan. saya respon ya. Jadi kawan saya Bung Andika ya. Menurut saya pertama yang harus saya sampaikan adalah bahwa kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa Pilpres itu sudden death. Jadi di akhir. Ya, betul. Kami ingat 2019 kan, ketika Prabowo Sandi kan malam-malam baru kemudian kita putuskan gitu. Itu sebetulnya tidak mengenakan ya. Kami tidak mau mengulangi kesalahan itu. Maka kita lakukan dari sejak dini. Target kami adalah 1 tahun sebelum Pilpres itu, maka kita sudah punya calon presiden dan calon wakil presiden.
koalisinya sudah jelas, kemudian kita bisa keliling seluruh Indonesia. Supaya tahu juga kira-kira rakyat Indonesia kualitas capres-cawapres kita ini seperti apa gitu. Jadi tidak seperti beli kucing dalam karung lah. Nah ini sebetulnya gagasan ini yang kita bangun gitu. Makanya di koalisi perubahan itu kita tahapannya ada tim kecil di situ. Bagaimana tim ini berusaha untuk mencari titik temu persamaan di antara kedua ini. Memang masuklah ke satu term di mana di situ adalah koalisi perubahan. Rencana penamaan koalisi perubahan itu memaknai perubahan itu adalah change and continuity, berubah dan juga keberlanjutan. Dan kita memang menangkap, saya kira sebagai partai modern, partai yang saintifik yang melihat bahwa kalau kita ingin melihat denyut nadi rakyat Indonesia, maka lihatlah hasil survei itu. Memang benar kalau kita dengar Mas Andika bahwa di situ hasil survei misalnya tingkat kepuasan ada di angka 60-70% terhadap pemerintahan saat ini. Tetapi ketika kita gali kira-kira rakyat Indonesia ini mayoritas lebih menginginkan perubahan atau keberlanjutan. Ternyata hasil survei menunjukkan mayoritas lebih 60%, 63% malah itu menginginkan perubahan. Nah, disitulah yang kita tangkap. Apa yang mereka ingin rubah? Disitulah kita buat platform. Mereka menginginkan ada keadilan sosial, ada keadilan ekonomi, bagaimana sembako harga bisa turun, saat ini minyak naik kembali, kemudian bagaimana hutang kita, negara kita tidak dibangun oleh hutang, bagaimana ke depan kepemimpinan kita itu menyatu semua, tidak ada lagi segregasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya kira kita butuh ke depan pemimpin yang bisa merangkul semua pihak itu, tidak malah memperuncing kondisi pembelahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka disitulah kenapa kami hadir, menyusun, ada 4 hal yang kami susun dalam tim kecil yang saat ini akan kita usahakan bermetamorfosis menjadi sekber. Bagaimana platform perubahan tadi, kemudian bagaimana desain pemerintahan ke depan, bagaimana strategi pemenangannya ke depan, dan bagaimana mekanisme penentuan capres-cawapres. Kami ada strategi di mana mencari timing yang tepat, momentum yang tepat untuk mengumumkan siapa nanti cawapresnya. Bisa jadi tidak dalam waktu dekat, tetapi nanti kita akan cari momentum yang tepat bahwa ini elemen yang surprise, mengejutkan bagi semua, sehingga saya kira ya masyarakat kita berusaha untuk melihat hari demi hari, menonton, mengkaji lembaga survei, ya, mengkaji hasil survei internal untuk melihat bagaimana harapan publik tentang sosok kepemimpinan dari capres-cawapres ke depan. Baik, terima kasih Bang Pipin. Saya mau ke Pak Jarod dulu. Kalau ngomongin soal perubahan harus berubah, tadi Bang Pipin bilang masyarakat menghendaki perubahan. Ini kan berarti bisa dimaknai juga sebagai sebuah serangan atau ketidakpuasan kepada partai pemenang pemilu yang sedang berkuasa sekarang, dalam hal ini PDI Perjuangan, Pak Jarod. Emang ada yang harus diubah? Bagaimana PDI Perjuangan memandang narasi soal kebutuhan akan perubahan ini, Pak Jarod? Iya, jadi itu sah-sah saja ya. Kita memang membutuhkan kritik, kita memang membutuhkan masukan, ya. Kita memang membutuhkan berbagai macam saran untuk perbaikan ke depan, ya. Oleh sebab itu, tetap kita harus berbenah. Kalaupun ada, ya, kondisi-kondisi di lapangan yang masih belum memuaskan rakyat, misalnya begitu ya, maka kita yang berada dalam pemerintahan ini untuk segera berbenah. Dan memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ya dengan pemerintahannya ini bisa tuntas 2024. Tetapi kita juga menyadari ada beberapa program strategis yang sudah diletakkan ini perlu ada kepastian keberlanjutannya. Misalnya bagaimana dengan masa depan IKN? Ini sudah ada undang-undangnya ya. Maka IKN misalnya itu bagaimana tetap harus berjalan. Bagaimana dengan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Misalnya program-program Indonesia Pintar, ya, program-program kesehatan, dan sebagainya. Subsidi untuk masyarakat, pengendalian harga, ya BBM yang bisa kita kendalikan antara Jawa dan luar Jawa. Ya. Memang di dalam satu proses tata pemerintahan pasti ada kelemahan-kelemahan. Dan ini kesempatan kita untuk perbaiki. Bang Syaan,
kami di DPR itu dengan teman-teman di fraksi PKS, Demokrat dan yang lain-lain ini sama kok untuk bisa memberikan masukan pada mitranya. Semuanya untuk perbaikan, semuanya untuk perbaikan. Tetapi PD Perjuangan ingin memastikan bahwa apa yang sudah diletakkan ini marilah kita lanjutkan ke depan, ya. Yang sudah baik ini mari kita lanjutkan. Yang kurang-kurang baik ya kita akan sempurnakan ke depan. Tetapi jangan sampai begitu ya, apa yang sudah diletakkan kemudian mandek di tengah jalan, ya. Kemudian mangkrak di tengah jalan. Yang rugi itu bukan orang per orang, bangsa kita ini loh. Oleh sebab itu kami selalu berusaha untuk membangun kesemahaman di MPR. Indonesia itu harus punya haluan negara. Sehingga misalkan 20 tahun ke depan Indonesia seperti apa. Misalnya 2045 itu ditetapkan sebagai Indonesia Emas misalkan. Bagaimana kita semua untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas itu? Bagaimana kita bisa menurunkan stunting? Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas SDM kita? Bagaimana kita bisa memproduksi barang-barang kita gitu ya, mulai dari hulu sampai hilir. Ada program hilirisasi untuk bisa memberikan nilai tambah kepada sumber-sumber daya yang kita miliki. Hal seperti ini yang mendapatkan perhatian daripada kita. Kemudian kami PD Perjuangan di samping tetap solid ya untuk bisa mendukung kebijakan Pak Jokowi dengan memberikan masukan-masukan kritis kepada beliau, ya. Tetapi kita ingin memastikan bahwa apa yang sudah dicapai bagus pada saat ini tetap akan dilanjutkan. Yang ketiga, kami memahami ya bahwa di dalam proses penentuan bakal calon presiden, wakil presiden ini masih jauh, sangat dinamis, pasti ada tarik ulur satu sama lain, ya. Bahkan di last minute pun itu bisa berubah, ya. Oleh sebab itu, ya, PD Perjuangan mengambil sikap daripada kita pusing, ya, ngurusin hal seperti itu, gitu ya. Mari kita kerja saja. Baik. Kita melakukan konsolidasi terus-menerus, kita melakukan proses kaderisasi, ya. Kita selalu melakukan gerakan-gerakan untuk bagaimana ke depan kita harus anti korupsi, karena korupsi kita ini kan menjadi satu hal yang sangat kronis. Ya, kita sudah melakukan pendidikan anti korupsi sehingga bakal calon yang nanti kita ajukan itu betul-betul paham dan tidak menyalahkan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal seperti ini, energi kita ini, Bang Jaan, lebih baik difokuskan pada hal yang seperti itu daripada ketimbang kita membicarakan sosok, ya. Sosok penting, tapi itu nanti, ya. Baik, jadi PDI Perjuangan lebih berfokus kepada platform dulu, kepada agenda kerja, bukan kepada sosok, begitu tadi diberitahu oleh Pak Jarod ya. Saya mau ke Bang Hersaki, namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.